Baik, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Kita akan bahas terkait dengan struktur pasar, ya. Nah, pada dasarnya apa itu struktur pasar? Ini merupakan bagian dari suatu lingkungan khusus perusahaan, ya, atau bagian khusus dari perusahaan yang berupa karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi keputusan harga dan output dari perusahaan itu. Jadi mau berapa output yang dihasilkan, berapa harga yang ditetapkan itu dipengaruhi oleh struktur pasar. Ya, jadi ada karakteristik-karakteristik. Ini karakteristiknya apa saja? Nanti ini beberapa karakteristik yang membedakan antara satu struktur pasar dengan struktur pasar yang lain. Yang pertama adalah karakteristik berdasarkan number of sellers and buyers. Ya, ini dari jumlah penjual dan pembeli. Nanti penjual bisa banyak, pembeli juga bisa banyak, atau penjualnya sedikit, pembelinya sedikit. Yang kedua, nanti dilihat dari tipe produknya. Ya, nanti ada homogeneous atau identical atau differentiated. Ya. Yang ketiga, dilihat dari hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mudah atau tidak. Yang terakhir, karakteristiknya atau cirinya, ya, atau sifat yang sifat struktur pasar dilihat berdasarkan informasinya. Jadi jenis informasinya seperti apa. Nah, berikutnya struktur pasar itu dibagi dua sebenarnya, ya, berdasarkan lingkupnya, berdasarkan komoditas yang diperjualbelikan. Ada yang disebut dengan pasar input, ada yang disebut dengan pasar output. Nah, pasar input ini terkait dengan jual beli atau sewa menyewa atau penggunaan dari input-input dalam faktor produksi seperti tenaga kerja, seperti modal, ya. Nah, ini disebutnya dengan pasar input. Bahan baku juga ini masuknya pasar input. Nah, berdasarkan lingkup yang lain, kalau yang dijual adalah komoditas berupa barang dan jasa, kita sebut dengan pasar output. Nah, yang kita bahas pada hari ini hanya struktur pasar di pasar output saja. Nanti ada apa saja? Yang pertama nanti ada persaingan sempurna, ya. Yang kedua nanti ada monopoli, yang ketiga ada oligopoli, dan yang terakhir ada monopolistik. Nanti bedanya apa saja kita akan diskusikan ini, ya, termasuk kondisi profitnya bagaimana, kondisi laba maksimumnya seperti apa. Ini ciri-ciri dari struktur pasar output, ya. Nanti kita punya pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Setidaknya ini yang ada di pasar persaingan sempurna. Tapi ada yang mengatakan nanti dibagi dua, hanya pasar persaingan sempurna dan sisanya tiga kita sebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Ya, jadi kalau ditanya pasar persaingan tidak sempurna dalam pasar output ada apa saja, maka monopoli, oligopoli, dan monopolistik jawabannya. Nah, kalau di pasar input nanti sama sebenarnya. Nanti ada pasar persaingan sempurna, ada monopsoni, bedanya kalau output itu poli, ya, kalau pasar input itu soni. Jadi monopsoni, oligopsoni, dan monopolistik juga ada. Tapi ini biasanya monopolistik ini hanya untuk pasar output saja, ya. Itu. Nah, kita bahas persatu dari penjual dan pembeli dulu tadi, ya. Pokoknya ingat ada 4 ciri, ada 4 karakteristik, ya, atau 4 indikator yang membedakan satu dengan lainnya, ya. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Kalau untuk pembeli semuanya banyak. Kenapa? Karena ini pasar output. Nah, kalau untuk penjual, nah, kita perhatikan untuk pasar persaingan sempurna penjualnya banyak. Nah, ketika monopoli penjualnya cuma satu. Kenapa? Karena mono, dari kata mono, ya. Mono itu satu. Ya, monopoli penjualnya satu. Oligo itu beberapa, antara 2 sampai 10 penjual, oligopoli. Sedangkan monopolistik, walaupun di sini ada kata mono, tapi ini kata sifat monopolistik seperti monopoli. Tetapi di sini ciri khasnya adalah penjualnya banyak. Ya. Tolong dicatat, ya, tolong diperhatikan ini betul-betul. Jadi kalau persaingan sempurna penjualnya banyak, pembelinya banyak, monopoli penjualnya satu, pembelinya banyak, oligopoli penjualnya beberapa, pembelinya banyak. Kalau monopolistik sama seperti persaingan sempurna. Nah, nanti yang membedakan apa antara persaingan sempurna dengan monopolistik, kita lihat identifikasi kedua.
yaitu berdasarkan ciri produknya. Nah, kalau pasar persaingan sempurna, produknya itu homogen atau identik. Tetapi kalau monopoli, oligopoli, dan monopolistik itu terdiferensiasi. Ya, semuanya terdiferensiasi. Bahkan monopoli itu terdiferensiasi dan tidak ada substitusi. Artinya apa? Artinya dalam pasar monopoli ini tidak ada barang yang menggantikan kecuali satu perusahaan tadi yang punya. Nah, apa kata terdiferensiasi itu apa? Contohnya dulu ya, yang homogen. Homogen itu contohnya kalau biasa di pertanian tuh beras ya. Beras IR semua itu homogen ya atau identik ya. Tetapi kan ada diferensiasinya, ada IR yang mentik, ada IR apa. Nah, maka ketika sudah bisa dibedakan berdasarkan tadi, maka itu disebut dengan terdiferensiasi. Atau sampo, kira-kira sampo isinya sama sebenarnya, kandungan zat kimianya sama dan segala macam, tetapi kan dikemas sedemikian rupa ya berdasarkan merek, corak, packaging dan segala macam, sehingga produk itu dikatakan terdiferensiasi ya. Artinya bisa dibedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Kalau homogen satu jenis, kalau identik sama tapi tidak serupa ya, serupa tapi tidak sama. Nah, itu bedanya di situ. Nah, untuk hambatan, kalau pasar persaingan bebas, no barrier ya, no barrier to entry and exit. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Kalau monopoli, dia ada hambatan masuk kuat dan hambatan untuk keluar juga mungkin terjadi. Contohnya seperti PLN lah, PLN rugi terus sudahlah bubar aja lah, maka dia PLN tidak boleh keluar dari pasar. Ya walaupun kalau yang sifatnya adalah bukan BUMN itu bebas untuk buka, bebas untuk tutup terserah, bergantung dia menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak. Tetapi monopoli ada hambatan untuk masuk ya. Yang kedua, yang ketiga ini oligopoli. Nah, kalau oligopoli ini juga sama, ada hambatan untuk masuk ya dalam pasar ya, tapi tidak sekuat monopoli ya. Tetapi di sisi lain perusahaan yang ada dalam oligopoli bebas untuk keluar dari pasar ya. Nah, sedangkan monopolistik ini hampir sama dengan oligopoli, tapi hambatan untuk masuknya itu tidak sekuat oligopoli ya. Nah, ini tetapi juga sama, tidak ada hambatan untuk keluar dari pasar, bahkan diperbolehkan ya, silahkan keluar dari pasar untuk mengurangi pesaing itu ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir ya, informasi. Nah, informasi ini terkait dengan informasi harga, kualitas produk, informasi sumber bahan baku, penggunaan teknologi dan segala macam. Nah, antara perusahaan atau antar penjual ini bisa sifatnya adalah symmetric information atau asymmetric information. Dalam pasar persaingan sempurna sifatnya adalah symmetric information. Artinya informasinya sempurna. Informasinya bisa diketahui oleh semua penjual, semua perusahaan. Jadi perusahaan satu dengan lain, penjual satu dengan lain tahu informasi harga pesaingnya, komoditas, kualitas komoditas yang dijual pesaingnya, input itu berasal dari mana. Artinya ini sempurna, informasinya sempurna. Sedangkan kalau monopoli ini asymmetric information. Kalau oligopoli juga sama, asymmetric information. Ya, monopolistik juga sama, asymmetric information. Artinya informasinya tidak sempurna. Ya, contohnya apa ya informasi tidak sempurna? Misalnya antara kalau di mie instan biasanya yang terkenal cuma ada dua. Kalau tidak Indomie ya ada lagi satu lagi mie sedap. Ini pemain besarnya dua. Nah, kalau kita coba dua-duanya mesti rasanya berbeda. Rasanya berbeda ya. Entah itu dari minyak, entah dari bumbunya. Lah, Indomie itu akan selalu menyembunyikan resepnya, ya. Resepnya itu akan disembunyikan. Ya, tidak akan pernah diketahui oleh mie sedap atau mie instan yang lain. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau pasar persaingan sempurna, ya nanti ketahuan oh resepnya ini. Tapi makanya persaingan sempurna itu relatif katakan utopis atau orang menganggapnya ini lah hanya mimpi saja, ada pasar seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti ada yang disebut dengan price taker, ada yang disebut dengan price maker. Sebenarnya dua istilah itu. Kalau price taker dari kata price harga, taker itu pengambil ya, pengambil harga. Artinya apa? Di sini dikatakan kalau dalam kondisi price taker itu
sellers atau penjual tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga produk yang dia jual. Nah, katakan dia sellers tadi, penjual tadi mengambil harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Nah, ini terjadi di pasar persaingan sempurna. Baik itu penjual maupun pembeli itu sifatnya price taker. Dia tidak bisa mengendalikan harga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dalam pasar persaingan sempurna, ingat, penjual dan pembelinya banyak. Produknya homogen. Tidak ada hambatan untuk masuk keluar pasar, ya. Berikutnya informasinya sempurna. Jadi kalau saya sebagai penjual menemukan teknologi baru sehingga harganya lebih efisien, terus saya bisa jual harga lebih murah, lah maka pembeli akan lari ke saya kan. Nah, penjual yang lain juga akan tahu, oh ternyata saya itu menemukan teknologi baru, maka mereka akan menggunakan teknologi yang sama dengan saya. Kenapa seperti itu? Karena asumsinya informasinya sempurna. Ya, walaupun dalam dunia nyata mesti saling menyembunyikan ya, tapi dalam pasar persaingan sempurna seperti itu. Ya, ini karena informasinya sempurna sehingga orang akan tahu, sesama penjual akan tahu perubahan apa yang dilakukan oleh penjual itu. Nah, seandainya saya bisa menurunkan harga, nanti penjual yang lain juga sama akan menurunkan harga juga bagaimanapun caranya, sehingga harga kembali akan sama. Ya, nah, nanti saya bisa nggak menaikkan harga? Kalau misalnya saya menaikkan harga, nanti pembeli tahu karena informasinya sempurna, maka harga saya itu tinggi, maka tidak akan ada orang yang mau beli dengan saya. Sehingga saya dengan sendirinya akan menurunkan harga setara dengan pasar. Itu yang disebut dengan price taker. Jadi baik penjual maupun pembeli mengambil harga pada harga yang ditentukan oleh pasar ya. Ini yang disebut dengan price taker. Kita bahas terkait dengan ini, konsep dasar dari struktur pasar. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan teori pendapatan dengan teori biaya ya. Maka kenapa saya berikan sebelum ini, karena memang ada kaitannya, ya, karena lebih memahami. Nah, intinya adalah nanti ujungnya saya mau menyampaikan bahwa kondisi laba seperti apa yang bisa terjadi dalam pasar, struktur pasar ya. Maka kita harus tahu dulu terkait dengan teori penerimaan atau total revenue ya. Nanti ada average revenue, ada marginal revenue. Ini apa saja? Nanti silakan kalian review kembali di materi kuliah yang kemarin. Nah, ini total revenue itu intinya adalah perkalian antara harga dengan kuantitas yang dijual. Ya, ini artinya adalah total pendapatan dari penjual atau perusahaan itu didapatkan dari harga yang dia tawarkan untuk komoditas itu dikalikan dengan total komoditas yang dia jual. Ini total revenue. Lanjut ya. Nah, apa itu average revenue? Average revenue itu mudahnya kalau secara rumus itu TR dibagi dengan Q. Ya, ini sudah kemarin. Artinya ini merupakan keuntungan rata-rata dari satu kuantitas outputnya. Ya, ini yang disebut dengan average revenue. Yang terakhir adalah ada konsep marginal revenue. Marginal revenue ini perubahan penerimaan total yang berasal dari penambahan per unit kuantitas penjualan. Rumusnya ini tinggal delta TR dibagi dengan delta Q untuk penerimaan marginal. Ini mengulang yang kemarin saja. Nah, nanti ada perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar yang lain. Kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya secara umum ya, kondisi laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Tetapi ketika pasar persaingan sempurna tadi adalah price taker sifatnya, maka kita asumsikan ini P kali Q-nya ya, ini TR sama dengan fungsi dari P dan Q ya, atau dipengaruhi oleh P dan Q. Maka asumsinya dalam pasar persaingan sempurna itu harganya adalah fix atau konstan. Kenapa harganya? Karena harganya ditentukan oleh tadi mekanisme pasar. Jadi harga pasar, dan itu akan fix dan konstan dalam jangka panjang. Sehingga nanti TR-nya itu atau total pendapatan penjual atau perusahaan itu hanya dipengaruhi oleh Q-nya saja. Artinya kalau saya sebagai penjual mau meningkatkan keuntungan, maka syaratnya hanya satu, tidak bisa memainkan harga. Saya hanya satu syaratnya, yaitu menambah saja penjualan saya atau menambah Q yang akan saya jual. Ini ya dalam pasar persaingan sempurna sifatnya seperti ini.
Sehingga nanti kurvanya kita bisa lihat. Ya, nanti kurvanya seperti apa? Nah, kurvanya nanti karena P-nya itu konstan, maka harga produk yang dijual akan sama dengan penerimaan rata-rata dan penerimaan marginalnya. Ya, ini nanti filosofis sih. Nanti sebenarnya ada hitungan matematikanya, tapi saya tidak tampilkan ya. Nah, nanti konsekuensi secara grafisnya seperti apa? Nah, ini konsekuensi secara grafisnya. Nanti P-nya itu flat atau sejajar dengan sumbu Q-nya, di mana P itu merupakan juga sama dengan permintaannya atau demand, sama dengan average revenue, dan sama dengan marginal revenue. Dan ini kalian harus ingat, jadi kurva permintaan itu sifatnya, kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna, sifatnya adalah perfectly elastic atau elastis sempurna. Dari mana elastis sempurna? Rumus elastisitas kan delta Q dibagi dengan delta P. Delta Q-nya bisa berubah 4, 5, tapi delta P-nya adalah 0. Berapapun angka dibagi dengan 0 sama dengan tak terhingga kan? Maka ini dikatakan sebagai elastis sempurna. Nah, berikutnya adalah terkait kalau tadi pasar persaingan sempurna flat. Ya. Nah, tetapi kalau untuk pasar persaingan tidak sempurna, ini PPTS-nya adalah pasar persaingan tidak sempurna ya. Ada 3 tadi, ada monopoli, oligopoli dengan monopolistik. Nah, ini dalam pasar persaingan tidak sempurna itu berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Kurva permintaannya itu sama dengan kurva permintaan pada umumnya. Dia sifatnya itu adalah berselop negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini. Nah, bedanya apa, Pak? Nanti kalau ada yang nanya, Pak, bedanya apa antara monopoli, oligopoli dengan monopolistik? Nah, karena tadi dari faktor penjualnya itu berbeda-beda, maka kurvanya juga berbeda. Untuk monopoli karena ada satu, maka nanti ini harusnya digambarkan kurva permintaannya inelastis, artinya kurang dari satu. Ya, lebih curam. Nah, oligopoli berarti lebih elastis dibandingkan dibandingkan dengan monopoli. Kalau monopolistik lebih elastis lagi, lebih landai lagi. Jadi kalau monopoli D-nya itu akan curam ya. Kalau sini MR ya, D-nya akan relatif curam atau inelastis. Kalau oligopoli akan lebih elastis dibandingkan monopoli. Monopolistik lebih elastis lagi dibandingkan oligopoli. Jadi lebih landai gitu ya. Nah, ini nanti tapi saya buatkan satu saja. Biar kalian memahami ya. Mudah memahaminya. Nah, nanti cara buatnya apa? Bagaimana? Ini kita buat kurva permintaan seperti biasa, di mana D-nya sama dengan average revenue-nya. Nah, nanti MR itu kalau kita bagi dua nih, garis yang ini dengan garis sebelahnya yang kiri, ini harus sama besar. Ya, ini kurva permintaan dalam persaingan tidak sempurna. Ya, baik itu monopoli, oligopoli maupun monopolistik. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kondisi laba maksimumnya? Nah, yang perlu kita ingat pertemuan kemarin itu saya bagikan kalau syarat laba maksimum terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, ini syarat umumnya adalah seperti ini, marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya. Tetapi ketika pasar persaingan sempurna itu kurvanya kan flat, di mana P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan D-nya. Ya. Maka ketika P sama dengan MR, maka kita boleh merubah MR-nya, karena harusnya MR sama dengan MC di sini ya. Kita rubah karena MR-nya sama dengan P, maka dalam pasar persaingan sempurna, maka P sama dengan MC adalah kondisi laba maksimumnya. Di mana marginal cost-nya akan cenderung meningkat ya. Ya. Ini kondisi umumnya adalah MR sama dengan MC ya. Jadi kalau ditanya laba maksimum untuk monopoli apa Pak syaratnya? Sama, MR sama dengan MC. Laba maksimum untuk oligopoli apa Pak syaratnya? Sama, MR sama dengan MC. Begitu juga dengan monopolistik. Nah, kalau ditanya Pak syarat laba maksimum untuk pasar persaingan apa? Persaingan sempurna apalah? Sama jawabannya, MR sama dengan MC. Tetapi karena MR sama dengan P, maka dalam pasar persaingan sempurna kita boleh tuliskan syarat laba maksimumnya adalah P sama dengan MC. Pak, kalau untuk yang lain nggak boleh, karena yang lain MR-nya tidak sama dengan P ya. Itu. Ini kondisi maksimisasi laba dalam pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna.
Nah, berikutnya bagaimana labanya? Nah, nanti laba itu kita bisa lambangkan dengan pi ya. Pi itu rumus jari-jari, notasi jari-jari ya, sama dengan TR min TC. Ini pendekatan laba total. Ada yang pendekatan laba marginalnya. Nanti ini bisa pi itu sama dengan P dikurangkan dengan average cost. Ini adalah laba untuk per satu unit kuantitas yang kita jual. Nah, kalau laba totalnya, karena rumus laba per unitnya adalah ini, tinggal dikalikan dengan Q. Ya, tapi pakai salah satunya boleh. Pakai yang ini aja Pak, sebenarnya pakai pendekatan total silahkan. Lebih simpel untuk memahami. Kita lanjutkan. Nah, ini kondisi labanya. Kondisi labanya. Sebenarnya ada 4 ya. Yang keempat apa nih yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disebut jika P lebih besar dibandingkan average cost, maka nanti hasilnya adalah total revenue lebih besar dibandingkan total cost. Ini yang disebut dengan laba atau surplus profit atau positive profit. Atau ada yang mengatakan dia abnormal profit. Nanti terserah kalian milih konsep yang mana ya. Bisa positive profit, bisa surplus profit, atau abnormal profit. Nah, berikutnya, jika P sama dengan AC ya, maka akan terjadi TR sama dengan TC. Kalau nggak percaya, masukkan tadi di di rumus minggu kemarin. Nah, maka ketika P sama dengan AC, maka TR sama dengan TC. Maka ini yang terjadi adalah keadaannya break even point atau bakbuk kata orang sini ya, pas-pasan. Ya. Atau bahasa lainnya BEP itu dalam bahasa mikroekonomi sebutnya dengan normal profit. Kalau positive profit tadi abnormal profit, kalau yang BEP itu normal profit. Ya. Oke, berikutnya kondisi yang ketiga adalah ketika P lebih kecil dibandingkan average cost, ketika harganya lebih kecil dibandingkan rata-rata biayanya, maka yang terjadi adalah TR min TC. Ini yang disebut dengan negatif profit atau loss profit atau rugi. Ya. Nah, kondisi yang ketiga itu adalah yang terakhir, yang keempat adalah shutdown point. Nah, shutdown point ini keadaan di mana nanti P-nya itu lebih kecil dibandingkan average variable cost. Ya, nanti bagaimana nanti kita lihat secara grafis ya. Ya. Nah, ini bagaimana mencari laba secara grafis, maka kita bisa menentukan antara posisi P dengan average cost-nya seperti apa. Oke, kita yang pertama. Tadi kondisi profit dulu ya, tapi saya bagi dua nanti kondisi dalam pasar persaingan sempurna seperti apa dan dalam pasar persaingan tidak sempurna seperti apa. Nah, dalam pasar persaingan sempurna di kondisinya seperti ini. Mesti kalian nanti bingung cara bikinnya seperti apa ya. Nah, maka saran saya adalah begini. Langkah-langkahnya untuk membuat kurva kondisi laba dalam pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna, yang paling pertama paling dibuat, ingat sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah Q, sumbu Y-nya adalah P. Ya, vertikalnya P, horizontalnya Q. Ini yang pertama yang harus dibuat. Yang kedua adalah kalian buat kurva permintaannya dulu. Ya, kurva permintaannya. Kalau persaingan sempurna, tadi ingat kurva permintaannya flat, konstan, ya, berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu Q-nya. Ya, sehingga kita ini garis lurus saja. Di mana P-nya sama dengan D, sama dengan AR, sama dengan MR. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bikin marginal cost-nya. Kalau kalian ingat dalam video perkuliahan minggu kemarin, marginal cost itu seperti saya katakan seperti stick golf, ya. Yang awalnya tinggi turun, setelah itu mulai meningkat. Nah, ya, sudah. Nah, kalau sudah MC-nya sudah dibuat, marginal cost-nya sudah dibuat, ingat syarat laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Maka kita buatkan titik di sini. Ya, MR sama dengan MC. Nah, terus setelah itu kita buat garis turun ke bawah. Garis turun ke bawah. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita buat average cost-nya. Syaratnya positive profit ketika average cost-nya di bawah P-nya. Maka kita average cost-nya seperti huruf U minggu kemarin sudah saya jelaskan, dan letak posisi yang paling terendah adalah di bawah harganya. Jadi harga tercipta ketika MR sama dengan MC di sini ya, average cost-nya di bawah. Nah, ini dia.
Sehingga yang daerah yang diarsir ini yang disebut dengan positif profit. Biar kalian bisa nanti setelah kuliah ini selesai, kalian coba sendiri cara bikin kurvanya. Kalau nggak dicoba, saya yakin sama seperti naik sepeda. Nanti kalian diajar, kalau naik sepeda itu pegang setirnya kayu pedalnya, ya kan, kayu pedalnya. Nah, kalau nggak pernah dicoba ya nggak pernah bisa. Ini cara bikin kurva juga sama. Ingat ya, sumbu P, sumbu Q dulu. Berikutnya sumbu ini untuk kurva permintaannya dibuat kurvanya. Setelah itu dibuat marginal cost, ya. Nah, setelah itu kita tentukan average cost-nya ada di posisi apa. Nah, ini average cost-nya di posisi positive profit, maka harus di bawah P-nya. Ini yang disebut dengan laba atau surplus profit atau positive profit atau abnormal profit. Oke, ini kondisi laba. Berikutnya kondisi break even point. Nah, break even point syaratnya adalah P sama dengan AC. Jadi setelah dibuat sumbu P-nya, dibuat sumbu Q-nya, dibuat kurva permintaannya, P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Berikutnya dibuat kurva marginal cost-nya, ketemu titik di sini. Ya, maka kita buat karena syaratnya adalah BEP, break even point P sama dengan AC, maka average cost-nya kita buat titik terendahnya itu menyentuh MR sama dengan MC. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan normal profit. Pak, kok bisa normal profit? Iya, bisa. Ini normal profitnya hanya sejajar garis ini saja. Ya, artinya BEP, break even point. Ya, ini untuk kondisi break even point dalam pasar persaingan sempurna. Nah, berikutnya kondisi rugi dalam pasar persaingan sempurna. Nah, kalau kondisi rugi dalam pasar persaingan sempurna, sama kurvanya dibuat sumbu vertikalnya dulu, sumbu P, dibuat sumbu horizontalnya Q. Nah, setelah itu bikin kurva permintaannya P sama dengan D sama dengan R sama dengan MR. Berikutnya dibuat kurva marginal cost-nya, ketemu di sini. Titik ini adalah MR sama dengan MC atau P sama dengan MC. Nah, kita tarik garis ya. Kita garis. Nah, maka kita syarat rugi itu adalah P-nya lebih kecil dibandingkan AC. Ini AC-nya lebih tinggi ya, lebih besar dibandingkan P. Nah, maka ini yang kita buat average cost-nya di atas P-nya. Nah, kita tarik dapat. Nah, ini adalah daerah yang kita sebut dengan negatif profit. Ya. Oke, dari sini. Tetapi kondisi negatif profit ini masih boleh perusahaan beroperasi. Ya. Kenapa? Nah, kita asumsikan kerugiannya ini hanya sebesar fixed cost saja. Artinya perusahaan atau pedagang atau penjual hanya menanggung rugi sebesar fixed cost saja, ya, sebesar biaya tetapnya saja. Ya, biaya variable dia tertutup oleh P-nya. Jadi rugi itu tetap boleh beroperasi perusahaan atau pedagang dengan syarat P-nya masih sama dengan average variable cost-nya. Artinya apa? Artinya perusahaan atau pedagang itu hanya menanggung kerugian sebesar fixed cost-nya saja. Ya, ini yang disebut dengan negative profit atau rugi, ya, atau loss profit. Dan terakhir dalam pasar persaingan sempurna, ini ada kondisi yang disebut dengan shutdown point. Shutdown point. Ini juga sama, sumbu P dulu dibuat, sumbu Q dibuat, kurva permintaannya kita buat, marginal cost-nya kita buat, sehingga titiknya ini harusnya di sini ya. Harusnya titiknya di sini, sorry ini salah garis, titik di sini kalian tarik ya. Kalian tarik naik ke atas. Nah, setelah itu ini adalah titik tertinggi kerugiannya di AC, tapi di sisi lain AVC-nya juga lebih tinggi dibandingkan P-nya. Ya, AVC-nya lebih tinggi dibandingkan P-nya. Artinya apa? Artinya dalam kondisi shutdown point itu perusahaan tidak hanya menanggung biaya tetapnya saja, kerugian untuk biaya tetapnya saja, tapi biaya variabelnya juga sudah tidak tertanggung lagi kerugiannya. Sehingga dalam kondisi ini harus shutdown. Kalau dalam komputer shutdown itu harus dimatikan. Nah, kalau dalam perusahaan harus tutup ya. Harus tutup. Ini yang disebut dengan shutdown point. Ini titiknya diabaikan ya, dihapus saja kalian enggak masalah. Ya. Shutdown point. Ya, jadi perusahaan sudah tidak bisa lagi menanggung kerugian ininya. Nah, AVC-nya harusnya di sini ya. Garis ini nanti kalian revisi sendiri, AVC-nya di sini. Jadi di sini AC nih. Jadi baik itu AVC maupun AC di atas P-nya. Ini kondisi shutdown point.
Nah, ini untuk pasar persaingan sempurna. Berikutnya, ini bagaimana dengan pasar persaingan tidak sempurna? Nah, langkahnya juga sama, bikin sumbu P-nya, bikin sumbu Q-nya udah selesai beres. Nah, berikutnya adalah kalian bikin kurva permintaannya. Ingat tadi dibilang di awal kalau kurva permintaan dalam pasar persaingan tidak sempurna, baik itu monopoli, oligopoli maupun monopolistik, itu dia downward sloping atau negative sloping. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, ini buat seperti ini, D-nya sama dengan AR. Tapi ingat tidak sama dengan MR. Kenapa MR-nya itu setengahnya dari D-nya kalau dari sini ya. Ya kita buat setengahnya. Sudah dapat ya kurva D-nya, kurva MR-nya. Lah berikutnya kita buat kurva marginal cost-nya. Kenapa? Untuk cari kondisi laba maksimumnya MR sama dengan MC. Di mana titik temunya? Kan di sini titiknya. Kita tarik ke bawah, kita tarik ke atas sampai ketemu kurva permintaannya. Dan ini adalah harganya, P-nya. Nah, kalau sudah ketemu harganya, kalian tinggal modifikasi mau kondisinya apa. Nah, ini kebetulan kondisinya adalah laba. Maka dibuat average cost-nya di bawah harganya. Ya, kita buat set gitu di bawah harganya di sini. Nah, maka ketemu P-nya lebih besar dibandingkan average cost. Daerah yang di R seri ini merupakan daerah positif profit. Itu ya, ini untuk laba dalam pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Berikutnya, dengan langkah yang sama, kita juga bisa membuat kurva pasar persaingan tidak sempurna dengan kondisi break even point atau normal profit. Nah, dapat dari mana? Nah, juga sama langkahnya. Sumbu P, sumbu Q, dibuat kurva permintaannya dulu, buat kurva marginal revenue-nya, tarik ke marginal cost-nya ya, keseimbangannya marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, ini kita garis ke bawah, kita garis ke atas. Nah, maka ini adalah P-nya. Nah, setelah itu kita buat kurva average cost-nya. Average cost-nya itu bersinggungan dengan P-nya. Nah, kita dapat P sama dengan AC. Nah, ketika P sama dengan average cost, maka ini disebut dengan break even point. Ya. Oke, yang berikutnya adalah rugi. Nah, kalau rugi juga sama langkah-langkahnya. Ya, ini sudah ketemu MR sama dengan MC. Saya langsung saja tarik ini jadi P. Maka kita tinggal buat average cost-nya. Ini average cost-nya harusnya bersinggungan, sorry. Belum saya rubah. Nanti akan saya rubah di video perkuliahan ya. Nanti saya buat videonya. Nah, ini seperti ini. Kita tarik ke sini. Harusnya bersinggungan dengan ini ya, tapi ini tidak bersinggungan. Maka ketika average cost-nya lebih besar dibandingkan P, maka ini adalah loss profit. Loss profit ya. Nah, ini nanti yang kondisi loss profit ini sama seperti pasar persaingan sempurna. Artinya perusahaan masih boleh beroperasi, pedagang masih boleh beroperasi. Kenapa? Karena ketika average cost lebih besar dibandingkan P, asumsinya kondisi rugi ini masih boleh beroperasi karena apa? Karena kerugiannya yang ditanggung hanya kerugian biaya fixed cost-nya saja. Biaya fixnya saja, biaya tetapnya saja. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah certain point ya. Nah, certain point ini lebih ekstrim ini. Di sini harusnya ini naik lagi ya, naik lagi titik-titiknya sampai ke batas AC ini, jadi kerugiannya sebesar AC. Ya, tapi di sisi lain AVC-nya itu di atas P-nya. Ya, maka ini disebut dengan kondisi shutdown point. Oke. Nah, hubungannya apa? Nah, kita tadi sudah sampaikan ya secara grafis seperti tadi. Nah, maka hubungan antara harga dan biaya rata-rata nanti kapan itu harus entry, kapan itu harus tutup. Nah, seperti ini. Ketika profit ya dalam pasar persaingan sempurna atau dalam pasar monopoli, maka perusahaan yang belum ada dalam pasar maka punya insentif untuk masuk. Artinya akan tertarik. Kalau atau saya sebagai pedagang, sebagai penjual, ketika tahu dalam satu pasar itu pedagangnya untung, ya TR lebih besar dibandingkan TC, maka keputusan saya sebagai pedagang baru adalah masuk ke dalam pasar. Tapi ketika break even point, maka ini keputusannya adalah berhenti, jangan dulu masuk, jangan dulu keluar. Kalau pedagang yang sudah ada,
penjualan sudah ada jangan dulu keluar. Kalau saya pedagang baru, jangan dulu masuk ke dalam pasar. Kenapa? Karena bakpu gak untung, pas-pasan ya. Tetapi kalau rugi ini ketika P kurang dari AC, maka lebih baik keluar atau exit ya. Dan yang terakhir, ketika shutdown point ketika P-nya kurang dari AVC ya, atau TR-nya kurang dari TVC atau variable cost, maka kondisinya adalah shutdown point, lebih baik tutup. Jadi kalau kalian punya usaha seperti ini nggak bisa menutupi biaya variable cost-nya, lebih baik maka keputusannya adalah tutup saja. Nah, ini yang kita sebut dengan shutdown point tadi. Ini titik dimana usahanya adalah kita tutup ya, dimana P-nya itu kurang dari AVC. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang. Nanti silahkan kalian baca sendiri.